anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang dialaminya. Kemudian, bimbingan dan konseling remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Tujuan dari bimbingan konseling anak dan remaja adalah kebahagiaan hidup pribadi. Contohnya, seorang anak dididik meraih prestasi di sekolah. Kebahagiaan efektif dan produktif, contohnya adalah anak dididik mampu mengatasi problem yang dialaminya. Yang ketiga, kesanggupan hidup bersama dengan orang lain. Contohnya, anak didik mampu menghormati kepentingan dan harga diri orang lain. Yang keempat, keserasian antara cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya, anak didik mampu mempersiapkan bidang pekerjaan apa yang tepat untuk dirinya. Ruang lingkup dasar anak dan remaja terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Yang kedua, bimbingan karir. Dan yang ketiga, bimbingan belajar. Yang kedua adalah ruang lingkup khusus anak dan remaja terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengatasi kesulitan yang dihadapinya, menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Hakikat urgensi bimbingan konseling anak dan remaja terbagi menjadi 4 poin. Hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja, beberapa hakikat dan prinsip bimbingan konseling bagi anak dan remaja. Yang ketiga, urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Dan yang terakhir adalah karakteristik bimbingan konseling di SD atau MI. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas 2 kata, yaitu bimbingan, terjemahan dari kata guidance, dan konseling yang berasal dari kata counseling. Sedangkan konseling berasal dari kata Latin consilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang artinya menyerahkan atau menyampaikan. Kemudian, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Kemudian, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Kemudian, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Urgensi bimbingan dan konseling bagi anak terbagi menjadi 2, yaitu ada urgensi bimbingan dan konseling bagi anak PAUD dan urgensi bimbingan dan konseling bagi remaja. Konseling pada anak harus memperhatikan pola pikir mereka yang cenderung egosentris, yaitu sangat terpaku pada pola pikirnya sendiri. Yang terakhir adalah konsep dasar BK anak dan remaja, tujuan dan fungsi BK anak dan remaja. Yaitu ada 2, fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja, serta tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Apa aja fungsi dari bimbingan konseling? Yang pertama adalah fungsi pencegahan atau preventif. Yang kedua, fungsi pemahaman. Yang ketiga, fungsi pembimbingan. Keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang kelima, fungsi penyembuhan. Yang keenam adalah fungsi penyaluran. Yang ketujuh adalah fungsi penyesuaian. Yang terakhir adalah fungsi fasilitasi. Tujuan dari bimbingan konseling anak dan remaja adalah secara eksplisit maupun implisit oleh para konselor terbagi menjadi 9. Yang pertama, pemahaman. Kedua adalah berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kesadaran diri. Keempat, aktualisasi diri atau individuasi. Yang kelima, pencerahan. Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendidikan psikologi. Yang kedelapan, memiliki keterampilan sosial. Yang kesembilan, reproduksi dan aksi sosial. Dan tujuan lain adalah terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum